Nah itu. Jadi aborsi itu kan membunuh dari yang sudah bernyawa. Amun pang misalnya kalau orang mengantisipasi, mengantisipasi supaya jangan beranak. Nah, kayak apain hukumnya? Antisipasi jangan beranak. Apa ngarannya tuh? Ah, maaf. Alat kontrasepsi. Nah, itu kan. Apa itu hukumnya? Ada sama ini, ada sama. Jadi kan karas palih haram diberi. Nah, haramnya itu macam-macam pak alasannya kan. Bisa haram lantaran memasangnya itu. Nah, nang lain nang mahram, nang masang lelaki. Nah, dipasangi bini kan. Nah, ampun orang di bung depan dia pangarnya dijelak ampun orang mana. Lelaki nang masangnya ya tak haram. Jangan lu pasang itu kan. Nah, oh, ya karena supaya solusinya kada haram. Bini nang masangnya atau lakinya seorang masangnya. Ini masang orang laki-lakian orang lain ya tak haram. Kalau beri kan keras haram. Nah, mau suntik-suntik itu bang. Nah, jadi sifatnya bila kada permanen itu dengan niatnya, apa niatnya? Kembali kepada niat yang melakukan suntik itu kan. Lalu kan bila bersuntik sekian bulan, tahan. Ada bacang diisi nih. Nah, itu kan kembali kepada niat. Niatnya nak melakukan istri, apa niatnya? Nah, kembali kita dah hukum makan dah. Mana niatnya apa? Mencegah aja kan, mencegah sementara. Nah, bila mencegah sementara itu kada haram, kembali kepada niatnya. Kada langsung mutak haram. Tapi kalau permanen, apa alasannya? Bila permanen itu alasannya bilanya kada dicegah, bisa korban jiwa. Ini kan dokter ini bahayanya kan. Nah, dokter ini kan bisa pengalaman juga. Nah, bila panjang jadi korban jiwa, lalu permanen, kada kawal lagi, oleh kan dipermanenakan. Nah, itu kan alasannya ada karena menghalangi darurat ngaranya kan. Nah, bisa jadi bolehkan itu. Nah, itu bila kada apa-apa alasan dipermanenakan, itu bisa jadi haram. Karena memutuskan berketurunan. Kita disuruh kan di dunia ini supaya menambahi umat Rasulullah punya keturunan. Boleh dipermanenakan kalau ada alasannya. Ada juga nih Pak di dunia kan di apa atau dipermanenakannya kalau kan kada bunuh lagi. Ibanya kawan di bahasa pulang jadi pasang. Apa di beki bahasa pun ada aja alatnya tuh nih. Nah, operasi nang harat tuh kan. Ini duitnya Pak juga orang nang itu kan. Serana alatnya canggih ta. Gimana kayak itu aja. Nah, kayak itu. Jadi kan kisah orang nang tadi mencegah tadi kalau tidak permanen maka ada haram, kembalikan kepada niat pelakunya. Ada pakai pel, ada pakai suntikan. Jadi apa bedanya pilkada dengan pilkabi? Apa bedanya pilkada lawan pilkabi? Kalau pilkada, amun sudah jadi, kada ingat lagi. Kalau pilkabi, bila kada ingat nang jadi. Nah, itu bedanya pilkada dan pilkabi. Itu. Bila pilkada kan macam-macam janji, ini janji, itu janji kan. Pak jadi, pas kada ingat lagi. Ada gini lawan janji atau kan ya. Ada pilkabi, pas kada ingat, pas jadi. Nah, itu jarang kok juga tuan guru jatuh. Membedakan antara dua atau kan. Kemudian wakarah lakum kila wahat wa mana'a wahat. Nah, apa arti wa mana'a wa man'a wahat kenapa kalah ini bacaannya nah. Yaitu napa ampun seorang nang wajib dikeluarkan kada dikeluarkan. Nah, kemudian Nabi mengharamkan ya Nabi Allah Ta'ala mengambil sesuatu nang kada dihalalkan, sesuatu nang haram daripada harta manusia. Oh, kayak itu. Ampun seorang wajib dikeluarkan, ditahani. Sedangkan ampun orang diambilnya, padahal haram ampun orang. Nah, maka itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Artinya orang ini pamalar terhadap hak-hak
yang harus dikeluarkan. Tapi dia sangat ingin mengambil ampun orang lain. Wa karaha lakum kil wakal, dan Allah Ta'ala benci dari kalian kil dan kal. Apa artinya pandiran nang ada penting-penting lah gitu dipandirakan. Lalu banyak pandir kan akhirnya. Lalu bisa berakibat kepada nang haram. Banyak pandir itu aslinya ada haram kalau bila kebanyakan kenapa buat nang haram. Nah itu. Karena itu bukanlah sifat orang-orang saleh. Orang beriman itu kan bila sempurna Islamnya, kebaikan Islam baik, Islamnya itu maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi Nabi jangan kita itu katuju nang sia-sia. Wa kasrata soal dan katuju kepo. Oh, kayak itu kepo lah. Dua makna pang. Nah, kepo, kenapa kepo tuh hana tahu yang pun orang. Nah, orang pandiran-pandiran, sana kada dengar, putingnya aja dapat nongone. Napa tadi jahan. Itu dilarang, dimakruh juga kayak itu kita katuju hana tahu terus. Padahal kada penting juga kita tahu kan. Cuma ada akun kadang berita, rugi seorang aja kadang berita harus tahu juga kan. Minta buliki apalagi sana. Apa tadi aja. Nah, itu kan sesuatu nama makruh juga nang minta. Kalau orang pandiran tadi nak ada bagus, orang minta buliki pas jadi dosa. Nah, bikin kita kada usah tahu. Nah, kipo ngarannya lah. Nah, tahu terus. Itu karena malah mengarah kepada hal-hal yang lebih berbahaya karena akibatnya. Banyak mah batakun-takun, kalau juga batakun-takun. Kita bisa juga kan tadi banyak meminta-minta. Itu dilarang juga. Kecuali minta itu kan kalau kita memang terdesak. Bila kada minta, kita pecang celaka. Kematian misalkan, atau sampai pingsan misalkan gara-gara kada meminta. Nah, maka dibolehkan. Itu artinya terdesak sudah keadaannya kan. Namun kita masih aja kan bisa harta mayu aja, bisa minta kan. Kayak kisah Sayyidina Umar itu kan ada pengemis datang ke rumah Sidin, diberi takarinya belendut, membawa kadut orangnya banyak roti salahnya di mana di kadut ini. Iya Sayyidina Umar ikam ni kada minta kada dengannya mano menabung. Nah, ikam ni Sayyidina Umar berdagang orangnya meminta tuh menaruhi orang minta tuh kan siapa perlu hari ini jangan 2 biji roti, dapat 2 biji ampe lagi minta. Ini ngumpulakan pasti Sayyidina Umar pukul Sidin. Nah, itu tuh sebenarnya nangaran pengemis tuh kan itu. Nangaran pengemis tuh kan minta seperlunya. Kalau minta jangan nabung itu lain pengemis kiranya. Itu orang bisnis. Bisnis kiranya kan lewat minta-minta. Hitung lah. Sampai sakulileng itu dapat kan 100 buah rumah nang didengi 1.000 seorang. Tongha kali seminggu kan. Tongha pemuda nang alaikum aja kan. Sebenarnya itu bukan pengemis, itu sebenarnya itu bisnis. Bukan pengemis, tapi pembisnis. Anggaran pengemis itu kan bila diberi cukup makan sampai lagi. Itu aturannya kan anggaran pengemis tuh. Artinya ia minta tuh karena dasar terdesak. Nah, kita ini kan kayak apa atau kayak itu. Jadi wajar kalau ada tuh dulu di Jakarta nih peraturan pemerintah kan bila memberi orang jadi lampu merah tuh nak kurang nih dihukum. Nah, kadang kan minta-minta itu jadi bisnis banyak. Malah ada apa nang jahat tuh kan kisah di sinetron di mana istilahnya akan itu dikumpulkannya disuruhnya minta-minta karena bila kemarin store kan bubahan nang preman-preman ada kan di sinetron kan bisa ada kejadian mana nah, disuruhnya akan tuh ditampungnya lalu disuruhnya jadi di objek akannya lah nah itu tuh nangaran boleh meminta tuh kan ada batasannya ada sama-sama minta. Kemudian di terakhirnya Nabi Allah Ta'ala tidak suka kepada kalian idza'atal mal, membuang-buang harta. Artinya mengarahkan harta bukan pada jalurnya. Nah, itu. Kita buang sia-sia, apalagi gunakan baca maksiat lah begini. Yang digunakan pada jalurnya nih. Kita buang-buang itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Ujar Rasulullah SAW. Itu memunculkan nanti hati menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Nah, jadi hadis Nabi ini namanya nang haram adalah durhaka kepada orang tua. Antu dosa besar karena itu bisa seikongan awak durhaka orang tua itu membuat terputusnya silaturahim. Nang kedua haram membunuh anak.
Nah, itu melanggar hukum Allah Ta'ala. Alasannya kan di Quran tuh apa anak dibunuh anu aja mau pusing alih aja lo dibunuh anak itu aja orang jadi itu selain menanggung rasa malu tuh kan. Pada aja Tuhan beri rezeki itu aku ikam gitu, aku beri rezeki. Nah orang beri kayak itu aja alasannya. Kemudian pulang haram kalau sudah ada kewajiban-kewajiban dari harta yang kita miliki maka kita wajib keluarkan. Bila manahan hak-hak orang lain itu atau misalkan hak manusia nama injam kan kita ada tujuan atau kawajan diinjam makan atau titipan orang minta kita berikan. Nah, kalau kita melanggar hak itu maka menjadi haram. Nah, makruh apa tadi? Ya tadi yang kepo tadi kan atau juga takun-takun masalah orang nak ada penting kita gunakan juga itu makruh. Nah, di makruh itu kan bila kita tarusakan bisa jadi haram karena akibatnya bila dipanjangi bisa jadi haram. Kemudian pulang makruh pulang menakuni berlebihan kepada orang kan ya kepo tadi itu bisa mengakibatkan kepada terputus hubungan yang baik antara manusia. Dan makruh juga tadi membuang-buang harta nak ada penting, arahkan nak ada penting. Artinya nilainya tuh berlebihan lah, tidak bernilai besar bang belum. Yang menjadi suatu mendukung suatu kemaksiatan, nah itu jadi haram. Nah, begitulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita semoga dapat meninggalkannya hal-hal yang tidak baik ini. Karena Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal minal bukhli wal kasal. Ya Nabi, aku berlindung ya Allah kepada Engkau daripada sifat bakhil dan pemalas. Itu kada bagus. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, Man ahabba an yusafa bima laisa indah minal khair wa kariha an yuzkara bima fihi minasyarr fa'lam annahu mura'in. Sidin memberikan kita tanda-tanda riya di hati kita ini kita rasa-rasakan. Apakah kita ini sudah ikhlas atau masih ada penyakit riya di hati kita? Nih, salah satu caranya Sidin memberikan diagnosanya atau Jonathan memberikan ukurannya, temperaturnya, tolak ukurnya. Yaitu cirinya kayak ini. Siapa nang katuju disambeti orang inya melakukan kebaikan padahal kadinya kadang gawi tapi orang menyambetinya himong. Seorang kada melakukan kebaikan lalu disambeti orang si anu malah melakukan ini padahal kada seorang kada himong seharinya. Atau tapi ketika ada punya kejelekan dalam dirinya disambeti orang sarek seharinya. Padahal nang kejelekan itu bujur pada dirinya bujur ketika disambet orang sarek. Ketika ada kebaikan nang kada sareng melakukan sambat orang himong. Nah, itu nyata benar jadi dah itu bahwasanya orang yang demikian masih ada terjangkit penyakit riya. Jadi riya itu kan nangaran riya itu kada ikhlas, itu anak riya itu kan. Ada ikhlas artinya meunting lain pada Allah Ta'ala, itu riya itu kan. Jadi bisa juga riya itu nangaran meunting dunia itu riya juga kan. Ibadah untingan dunia itu riya. Ada mesti kita riya itu minta nilai manusia ada. Makna luasnya kan nangaran riya itu kada meunting Allah Ta'ala. Nah itu. Ada ikhlas tadi kan. Meunting selain pada Allah. Nah itu. Kalau kita luasakan makna riya itu kada mesti minta nilai manusia aja kada mesti. Pokoknya bila ada untingan duniawi, nah, maka itu menjadi riya. Ibadah-ibadah itu. Imam Ghazali demikian Bapak membeberkan atau menjabarkan anggaran riya itu. Kemudian yang kedua nasihat beliau, katsiran ma yaltabisul hayaul mahmud bil jubnil madmum. Wal farqu bainahuma anna kulla hayain hamalaka ala tarki khairin wa waqa'ta bisababi fi syarrin awal jubnul madmum. Wa laysa bil haya'i. Yana al haya' la yati ila bil khairin kama fil hadis. Dalam agama ini kita ada kan orang tuh pemalu. Nah, pemalu itu kan dipuji oleh agama, tapi malu itu kada sembarang pemalu loh. Jadi kayak apa malu nang dihargai oleh agama, kayak apa malu nang tidak disukai agama. Jadi dalam agama itu kan al haya'u minal iman. Rasa malu itu
bersumber daripada keimanan. Misalkan orang itu kan kada puasa, lalu kada puasa itu nya kada hakun diketahuan orang. Makan dalam rumah aja atau dalam buah ranjang makan mau dipetak. Padahal ada puasa. Kenapa? Supaya aku tahuan orang ada puasa. Nah, maka orang ini masih beriman berarti masih ada iman ya tuh orang walaupun ini maksiat. Tapi nya kada hakun maungkai kemaksiatannya dari depan orang lain. Berarti masih ada iman. Itu pengertian al-haya'u minal iman. Ada aja supannya nih. Walaupun seorang salah ada, tapi mematak lawan kesalahan seorang itu ada keimanan masih. Rasa malu itu kan maulah inya kada hakun membeberkan kejelekan yang ia lakukan. Atau kayak ini, misalkan hari raya. Nah, hari raya. Orang sembahyang hari raya, sembahyang Id. Ada misalkan orang yang tadubi, orang itu padahal rajin, ibadah kemasyarakatan ini rajin. Hari itu tumben apakah kira-kira lah lampu pajah kah hari raya ini kan? Kadang-kadangaran orang nang kana nih bae takbiran sarabaan nih, sembayangan kadang-kadangaran lagi. Tulak atau orang ini mungkin takalap kira lah atau guring. Dia bangun, ada ingin gibat takon langsung mamparapas turun ke tanah nak ke masjid. Nah, atau guring kira lah takalap nih. Bangun macam ini ke masjid. Ada berarti iya lagi. Masjidnya orang di dalam, dia sampai parak sudah masjid, pas orang burikan, bubar di orang tuntong dah sampai enam khutbah tuntong dah burikan orang, ya baca salawat di orang bersalaman. Supan mana? Supan. Pancap aja gue betak kemana kah? Nah, tabur ada rumah keluarga para situ. Buat ke rumah situ, betak ini kisahnya sarong 4 juga nang sampai Jumat cuma pas sampai yang hari raya coba dulu beli kan. Nah, naik ke situ. Menutupi rasa malu. Nah, apakah ini ria atau ada? Kan ia hendak menghadiri salat Id tadi kan hari raya. Tapi lantaran ia apa tadi? Kada pati iya, lalu orang bubar sudah pas orang mau betaros kan masuk ke masjid. Asupane apa aja orang ikam teguring jaku aja supan. Orang banyak ada yang menawakan kita kan. Jadi supaya jangan supan, jangan ketahuan orang nih, jangan ketahuan pada seorang kada sembahyang raya lalu mengancap tadi masuk ke rumah keluarga tadi misalnya kan betak di situ. Nah, apa hukumnya ini ria kada kah? Ini kada ria. Kenapa? Karena inya ini menjaga harga diri. Ini ada rasa malu, bukan mencari penilaian pada orang, tapi menyelamatkan dirinya daripada rasa malu. Maka ini bukan ria katanya. Nah, itu yang sampai dihukumi ria lah. Membacang ria aja aku aja, biar lagi tawan orang aja terus hari ke masjid. Dia udah melihat jak pada aku orang ke masjid. Nah, lalu kan harga diri seorang akhirnya terjatuhkan. Nah, lalu menjaga harga diri karena ada merasa malu, maka tidak dianggap ria. Itu jawaban Imam Al-Haddad pernah dilakukan kepada beliau. Jawaban seperti itu. Jawabannya kurang lebih demikian. Masalahnya kurang lebih demikian. Nah, kayak apa tadi? Terkadang jisidin kita ini antara malu dengan rasa apa ya bahasanya pengecut lah. Antara malu dengan rasa pengecut dalam mengerjakan ibadah di agama nih mirip-mirip jisidin. Nah, aku madahkan perbedaannya. Bila malu itu kada apa-apa dipuji oleh agama. Contoh kayak tadi kan menjaga harga diri lalu kan bebetak di rumah keluarga tadi. Itu rasa malu kada apa gitu. Adapun pengecut jisidin itu satu nang dibenci dalam agama. Maka bedanya kayak apa? Bila rasa malu itu jisidin mendorong dirimu untuk meninggalkan kebaikan, malahan pulang gara-gara malu pas tagewinang jahat. Itu bukan malu ngarannya, itu adalah rasa penakut, rasa pengecut yang dicela dalam agama. Nah, menggawi kebaikan, gawi jurang tuh bagus itu. Supan hak aja, itu bukan supan gitu, itu pengecut ngarannya. Jasiden kan. Nah, apa ternyata wajib supan menggawi. Wajib hukumnya supan di menggawinya. Pas biar ditinggalkan wajib, pas menggawi haram. Nah, haram pada supan ha. Nah, maka itu bukan malu, itu pengecut ngarannya jadi. Perasaan malu tadi itu sebenarnya pengecut. Kenapa? Ternyata wajib deh ditinggalkan gara-gara alasan malu. Itu bukan malu ngarannya, bukan supan kan itu ada pengecut. Nah, itu tahu kita lah. Nyata diwajib karena menggawi kita supan hak aja. Lalu kita mundur daripada kewajiban ini, maka itu ngarannya kita pengecut dalam agama. Itu uji Imam Al-Haddad. Karena nangaran rasa malu itu pasti baik ujung-ujungnya dinto jisidin. Begitulah hadis Nabi SAW menggambarkan. Semoga kita semuanya dapat
membedakan antara rasa malu dengan pengecut tadi. Semoga kita semuanya selamat dunia akhirat dan diberikan Allah Ta'ala ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dapat membawakan kita menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Ta'ala di negara kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.